Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Vlad terkena tamparan dari Jagger karena dia berani mengatakan kebohongan di depan Yang Mulia. Joseph memberitahu jika ia sudah menyelidiki identitas Vlad sebenarnya yang rupanya berasal dari kawasan kumuh di Sohara. Vlad tak menyangka jika semuanya sudah terbongkar, dan Joseph memberitahu jika ia sudah mengetahui bahwa ibunya Vlad belum menikah, tapi ia masih belum mengetahui siapa nama ayahnya. Joseph kemudian menanyakan apakah Vlad mengetahui siapa ayahnya sebenarnya, karena selama ia menyelidiki, ia tidak menemukan petunjuk sama sekali. Vlad kemudian menjawab, lucu sekali Yang Mulia, Anda menanyakan siapa ayah dari anak yang lahir dari seorang wanita yang belum menikah. Karena kurang ajar dan menertawakan pertanyaan tuannya, Jagger langsung menendang salah satu kaki Vlad dengan sangat keras hingga membuatnya kehilangan keseimbangan. Vlad tentunya berteriak kesakitan karena tendangan Jagger sepertinya tidak ditahan sama sekali, dan Jagger mengatakan sepertinya bocah ini memang tidak memiliki sopan santun sama sekali. Jagger memberitahu jika Vlad harusnya tahu akan posisinya dan tidak mengucapkan kata-kata yang kurang sopan pada Yang Mulia. Joseph mengatakan agar Jagger tidak terlalu keras seperti itu, karena jika dipikir-pikir, pertanyaannya sebelumnya memang terdengar sedikit lucu. Joseph sudah tahu alasan kenapa Vlad melarikan diri dari Sohara, tapi ia heran kenapa Vlad tidak mencoba untuk membunuh dan membawa seseorang selama menjadi tentara bayaran. Joseph menanyakan dari mana Vlad bisa mempelajari ilmu pedang hanya dalam waktu 1 bulan, padahal selama waktu itu Vlad menjadi tentara bayaran. Vlad sendiri tampaknya tidak yakin untuk menjawab pertanyaan Joseph, karena ia sendiri masih belum tahu siapa pria misterius yang masuk ke dalam pikirannya. Melihat dari matanya, Joseph tahu jika Vlad sedang menyembunyikan banyak hal dari dirinya, jadi ia ingin agar Vlad memberitahunya. Joseph berharap agar Vlad tidak mencoba membohonginya untuk kedua kalinya, karena mungkin saja kepala Vlad akan menjadi dekorasi base camp pertempuran mereka. Vlad yang tidak memiliki pilihan pada akhirnya mengatakan jika dirinya memiliki seorang guru, namun sayangnya gurunya suka datang dan pergi seperti sambaran petir. Vlad mengatakan jika ia tidak mengetahui namanya, karena ketika ia menanyakannya, gurunya tidak memberitahukannya, bahkan Vlad sendiri tidak tahu gurunya berasal dari mana. Namun ada satu hal yang diberitahukannya padanya, yaitu tentang One Man Ever Winning Secret yang tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Melihat dari tatapannya yang tajam, Joseph merasa jika perkataan Vlad barusan adalah kebenaran, dan ia meminta maaf karena sempat bertindak kasar untuk mendapatkan informasi. Vlad tak menyangka jika perkataannya barusan bisa dipercaya, karena ia hanya mencoba untuk menjelaskan gurunya seperti apa. Joseph kemudian memberitahu jika Vlad mungkin tidak sadar karena saat ini ia sedang berada di posisi yang sangat sulit, jadi ia ingin memberikan penawaran pada Vlad. Joseph mengatakan, Vlad dari Sohara, apakah kau ingin menuju ke tempat yang lebih tinggi bersamanya karena ia bisa memberikan dukungan padanya? Joseph memberitahu jika ia bisa memberikan kekuatan, kebebasan, kehidupan, status kesatria, atau sesuatu yang setara dengan hal tersebut. Jika Vlad tertarik dengan penawarannya dan berjanji untuk selalu berada di sampingnya, maka dirinya sebagai putra kedua dari keluarga Bayezid akan memberikan dukungan sepenuhnya pada Vlad hingga bisa mencapai puncak yang lebih tinggi. Setelah pertemuannya dengan Joseph, Vlad mulai berlatih berpedang dengan Jagger. Mungkin itu karena Vlad sudah menerima tawaran yang diberikan oleh Joseph padanya, jadi ia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Para tentara bayaran yang melihat pertandingan antara Vlad dan Jagger tentunya terkesan karena Riemann bisa bertahan melawan Jagger meskipun Jagger tidak serius. Para tentara bayaran tidak terkejut lagi jika Riemann akan dijadikan sebagai murid Jagger karena mereka tahu bahwa Riemann sangat terampil dalam menggunakan pedang. Mereka rasa jika Riemann juga memiliki keberuntungan yang baik karena memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih cerah jika bisa bergabung sebagai seorang kesatria di keluarga Bayezid. Namun tak seperti apa yang dilihat para tentara bayaran, Vlad saat ini tampaknya cukup kesulitan melawan Jagger meskipun dia tidak serius melawannya. Jagger menanyakan bagaimana bisa bocah sombong ini bertindak sangat arogan di depan Tuan Joseph, padahal kemampuannya saja hanya mencapai segini. Jagger memberitahu jika harusnya Vlad mengetahui batasan mana yang harusnya tidak boleh ia lewati, jadi ia akan menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Vlad rasa jika Jagger sangat kuat karena setiap kali ia menghindari serangannya, dia langsung mengikutinya. Bahkan serangan Jagger juga susah untuk diblokir karena saking kuatnya. Vlad benar-benar tak menyangka jika level kesatria tingkat lanjut akan sebesar ini, tapi ia sendiri tidak mau kalah begitu saja tanpa memberikan serangan balik.
Pada suatu momen pedang Jagger mengarah padanya, Vlad langsung memposisikan pedangnya untuk menangkis serangan Jagger karena ia memiliki rencana untuk melakukan serangan balik. Saat itu juga, ketika pedang Jagger sudah mengenai pedangnya, Vlad langsung mencoba untuk membelokkan serangan Jagger daripada hanya sekedar memblokir serangannya. Seketika itu, serangan pedang Jagger meleset dari jalurnya dan itu membuat Vlad memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Jadi Vlad langsung menebaskan pedangnya ke arah Jagger. Namun sayangnya, serangan Vlad tampaknya masih belum cukup cepat untuk bisa memberikan serangan pada Jagger karena serangannya benar-benar bisa ditahan olehnya. Biarpun serangan Vlad dapat ditangkis dengan mudah, tapi tentara bayaran sangat terkagum dengan Vlad karena masih bisa memberikan serangan balik pada Jagger. Jagger mengatakan jika Vlad memang setidaknya harus memiliki kemampuan seperti ini jika ingin menjadi pedang bagi tuan muda Joseph. Padahal sudah berjuang dengan keras, tapi Vlad masih tidak berhasil karena ia tahu bahwa Jagger dengan sengaja membiarkannya menemukan celah untuk menyerang balik. Jagger rasa jika latihan hari ini sudah cukup karena mulai besok, Vlad akan melakukan latihan bersamanya 2 kali sehari, setiap pagi hari sebelum berburu dan malam hari sebelum tidur. Vlad tentunya terkejut karena ia harus melakukan latihan gila seperti ini bersama dengan Jagger setiap harinya, belum lagi itu membuat waktunya untuk beristirahat berkurang. Jagger ingin agar Vlad menjaga kesehatannya dan tidak terlalu banyak beristirahat karena dia harus mulai meningkatkan staminanya untuk menjadi seorang kesatria yang kompeten. Dalam hatinya, Vlad sebenarnya cukup kesal karena ia mendapatkan seorang guru berpedang, tapi tetap saja guru mengajarnya tidak memberikan saran yang berguna untuknya. Pria misterius mengatakan jika Vlad sendirilah yang bodoh karena tidak bisa memahami pengajaran dari Swordmaster yang hebat seperti dirinya dan Jagger. Pria misterius memberitahu jika Jagger dengan sengaja memotong semua pergerakan Vlad yang tidak berguna dan dengan terbiasa dipukuli, Vlad bisa belajar dengan cepat. Vlad jadinya makin kesal karena kemanapun ia pergi, tak ada seorang pun yang berada di pihaknya, bahkan pria misterius sendiri tidak mencoba untuk membantunya sama sekali. Berpindah ke tenda Joseph, di mana saat ini ia menanyakan pada Jagger bagaimana kemampuan berpedang Vlad setelah melakukan sedikit latih tanding. Jagger mengatakan jika Vlad akan cukup berguna, bahkan menurut Jagger, Vlad bisa menarik perhatian Kon jika dia adalah seorang bangsawan. Dengan begitu pula, Joseph sekarang makin yakin jika penilaiannya terhadap Vlad tidaklah salah, karena orang itu memiliki potensi yang bisa membuatnya mencapai puncak. Jagger mengatakan jika Vlad masih memiliki masalah yang cukup serius, karena dia adalah seorang bocah arogan dan tidak mengetahui tempatnya. Joseph mengatakan itu wajar bagi seseorang yang dibesarkan di lingkungan kumuh, dan soal etika, itu bisa mereka ajarkan padanya secara perlahan. Joseph rasa jika pria yang berada di depannya ini adalah orang yang tepat untuk mengajari etika dan tata krama pada bocah arogan itu, mengingat mereka akan sering bertemu. Jagger mengatakan jika seseorang yang tidak setia tidak akan bisa dipercaya begitu saja, bahkan jika mereka mengajarkan etika dan sopan santun padanya. Joseph tahu akan hal itu karena meskipun orang menundukkan kepalanya di hadapannya, itu tidak akan membuatnya percaya padanya, jadi lebih baik dia menunjukkan niatnya yang sesungguhnya. Pada saat Joseph dan Vlad melakukan pembicaraan sebelumnya, Vlad memberitahu jika ia memiliki sesuatu yang harus dilakukan apapun yang terjadi. Joseph rasa jika memang lebih baik memiliki sebuah hubungan di mana kedua belah pihak menginginkan sesuatu satu sama lain. Jika tuan muda memang begitu menginginkannya, Jagger tidak akan keberatan lagi untuk mengajari Vlad terkait dengan tata krama pada atasannya. Joseph memberitahu jika Vlad bukan serigala pendiam karena dia terlihat sombong, tidak bisa dipercaya, dan arogan, jadi Jagger tidak perlu terburu-buru sebab mereka membutuhkan waktu untuk membangun kandang yang besar. Mereka harus dengan sabar membangun kandang besar itu, sehingga nantinya serigala kuat akan salah paham kalau tahanan adalah kebebasan. Bisa kita asumsikan jika Joseph bermaksud menahan Vlad hingga Vlad tidak mengira jika dia sedang berada di dalam genggamannya. Beralih ke waktu malam di mana Gode sekarang ini sedang bertugas untuk menjaga area sekitar base camp, meskipun dia sepertinya tidak kuat dengan udara dingin. Gode sedikit menyesal karena Vlad sekarang sudah berada di bawah bimbingan Tuan Jagger, padahal harusnya ia bisa menarik perhatiannya lagi. Gode rasa jika nasibnya Vlad sangatlah mujur karena bisa mendapatkan perhatian seperti itu. Bahkan setelah keluar dari tim ekspedisi, dia juga bisa masuk sebagai kesatria. Namun ketika Gode sedang bergumam, seorang kesatria dari pasukan Joseph mendatanginya dan menanyakan apa ada sesuatu yang terjadi. Melihat kesatria Roderick datang, Gode melaporkan jika tidak ada yang aneh di sekitar sini, dan Roderick mengatakan jika Gode sebaiknya selalu menjaga sikapnya dan melakukan tugasnya dengan baik.
Gode tentunya hanya bisa mematuhi perintah Roderick karena dialah kesatria yang bertugas untuk berkeliling mengawasi tentara bayaran yang berjaga malam ini. Setelah Roderick berjalan cukup jauh, Gode bergumam lagi jika para kesatria dari keluarga Bayezid sangatlah kuat hingga jarum pun tidak bisa masuk ke sana. Gode berpikir jika Roderick sudah datang kemari untuk berpatroli, maka seharusnya untuk sementara waktu dia tidak akan datang padanya. Mumpung ada kesempatan untuk beristirahat sejenak, Gode rasa jika tidak ada salahnya untuk mengambil istirahat sebentar sebelum orang itu datang kembali. Gode sekarang ini tampaknya sudah memutuskan untuk tidur sementara karena Roderick tidak akan mendatanginya untuk sementara waktu. Namun belum sampai 5 menit, Gode sangat terkejut karena suara Roderick yang menanyakan apa yang sedang dilakukannya di sini. Gode tentunya penasaran dengan siapa Roderick berbicara karena orang itu menanyakan pada Roderick tentang anaknya dan Roderick tentunya tidak paham maksudnya. Roderick mengatakan jika sepertinya dia adalah wanita gila karena mencari anaknya di hutan bersalju dan Roderick makin kesal karena wanita itu menuduhnya sebagai anaknya. Tapi setelah mengatakan itu, Gode jadinya makin penasaran kenapa Roderick berhenti bicara dan apa yang sebenarnya dimaksud dengan wanita itu sedang mencari anaknya. Gode merasa jika ada sesuatu yang tidak beres dengan percakapan yang dilakukan Roderick sebelumnya, jadi ia berpikir untuk mendekati Roderick ke sana. Gode pada akhirnya berjalan mendekati Roderick dengan berani, meskipun ia sendiri tidak tahu pasti jika Roderick sedang berurusan dengan siapa. Ketika Gode sudah mulai mengikuti Roderick dan mendekatinya, Gode mulai menemukan sesuatu yang mulai mencurigakan. Gode tentunya makin heran karena Roderick sepertinya sedang berjalan menuju suatu tempat, terlebih lagi jalan itu tidak menuju ke base camp. Gode tahu jika sekarang ini sedang ada banyak sekali kabut meskipun di musim dingin, tapi apa yang terlihat di sekitar Roderick bukanlah sebuah kabut biasa. Gode tentunya penasaran dengan kabut apa itu karena warnanya hitam, terlebih lagi terakhir kali ia bertemu dengan Roderick, tidak ada kabut hitam seperti itu. Tapi setelah diperhatikan dengan seksama lagi, itu bukanlah sebuah kabut hitam, melainkan itu adalah arwah gentayangan yang sedang menghipnotis Roderick untuk mengikuti perintahnya.